Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lujeng Galih Pradana. Saya adalah dosen keperawatan di Universitas Bakti Indonesia ber-NIDN 080703039301. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester program studi S1 keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan mata kuliah keperawatan dasar. Jumlah SKS yang ditempuh adalah 4 SKS dan dosen penanggung jawab adalah saya sendiri. Untuk deskripsi mata ajar, yang pertama adalah mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar ilmiah dalam praktek keperawatan yang mencakup pengkajian keperawatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengendalian infeksi, dan patient safety. Prosedur pemberian medikasi, perawatan luka sederhana, dan pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif yang mencakup pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik. Yang kedua adalah mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip dan prosedur pengendalian infeksi dan patient safety. Yang keempat adalah mendemonstrasikan prosedur intervensi dalam pemberian medikasi oral, parental, topikal, dan suppository dengan menerapkan prinsip benar. Yang kelima adalah mendemonstrasikan prosedur intervensi perawatan luka sederhana pada pasien simulasi. Yang poin keenam adalah pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk metode pembelajaran, kita melakukan pemberian materi di dalam kelas dengan metode yang pertama adalah ceramah dan diskusi dan juga penugasan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini diselesaikan dalam 16 kali pertemuan. Nah, dalam minggu pertama, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep, prinsip, teknik, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok untuk melakukan pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik. Yang kedua adalah mendemonstrasikan berbagai prosedur pengkajian keperawatan yang mencakup pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik. Untuk bahan kajian sendiri, pengkajian keperawatan dan pengumpulan data melalui yang pertama adalah anamnesa. Yang poin kedua adalah pemeriksaan fisik, di mana yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah per sistem, baik neurologi, endokrin, perkemihan, kardiovaskuler, pernafasan, integumen, muskuloskeletal, pencernaan, reproduksi, dan yang terakhir adalah pengumpulan data secara sekunder. Nah, untuk metode pembelajaran, di sini ada lecture. Yang kedua ada simulasi aktivitas praktikum di laboratorium keperawatan. Yang ketiga ada project based learning. Nah, yang keempat adalah cooperative learning. Untuk kriteria penilaian, indikatornya ada yang pertama adalah mahasiswa mampu membuat resume dari materi yang diberikan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mendemonstrasikan prosedur tindakan sesuai dengan format yang telah disepakati. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat video tentang pemeriksaan fisik, head to toe mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengkajian keperawatan secara benar. Untuk bentuk penilaian, yang pertama adalah resume daripada materi tersebut. Yang kedua adalah diskusi kelompok atau tugas dan individu. Yang selanjutnya adalah pembuatan video secara kelompok. Materi ini dapat ditempuh dalam 3 minggu. Baik, jika ada pertanyaan bisa langsung diterapkan atau di email kepada saya. Bisa juga menggunakan WhatsApp pribadi. Dan nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk kelas atau pertemuan selanjutnya, yang pertama adalah kita akan menjelaskan capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan pada materi atau pertemuan ini. Yang kedua, setelah itu kita akan menjelaskan kontrak kuliah atau lama
lama pembelajaran. Yang ketiga, ini adalah kita sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Setelah itu baru kita mulai untuk melakukan perkuliahan. Setelah perkuliahan selesai, maka saya akan membuka untuk beberapa pertanyaan atau diskusi. Jika tidak ada pertanyaan atau selesai dan sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, maka kuliah akan saya tutup dengan pembacaan rangkuman tentang mata kuliah yang sudah saya berikan, dan yang selanjutnya adalah pemberian tugas jika memang diperlukan. Tugas biasanya akan dipresentasikan atau diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Nah, untuk jumlah dari kelompoknya itu kita sesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang ada di kelas dan juga jumlah dari materi yang sudah kita sepakati untuk materi atau untuk tema yang akan kita diskusikan. Selesai. Menurut ini adalah penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester daripada saya. Selamat siang untuk yang lain. Kita kembali lagi dengan saya, Ujeng Gadi Pradana. Di sini kita akan membahas materi tentang tanda-tanda vital. Tidak butuh waktu lama, 1 kali pertemuan saya rasa cukup. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman langsung mengajukan pertanyaan. Tidak usah menunggu selesai ketika saya berikan materi, tapi langsung bertanya boleh. Ya. Untuk kontra sendiri, ini adalah pertemuan yang kedua, ya, di mana nanti kita akan ada review dari selesai materi. Nanti kita akan ada tugas. Setelah tugas kita kumpulkan, dan nanti ada pertemuan ke-8 nanti kita akan ada tes. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jika tidak ada, kita akan langsung ke materi yang pertama adalah tanda-tanda vital. Dari teman-teman di sini ada yang tahu arti tanda-tanda vital? Silakan. Baik, tanda-tanda vital di sini adalah tanda-tanda yang kita perlu periksa di dalam tubuh kita. Perawat nanti wajib memeriksa tanda-tanda vital ini. Ya. Nah, tanda-tanda vital di sini ada suhu, ya, suhu. Nanti ngeceknya pakai termometer. Nah, ini ada contoh termometer. Ini analog atau raksa. Ini termometer digital. Ya. Nah, kalau nanti dari pemeriksaan suhu kita menemukan data yang tidak normal. Nah, ada yang tahu normalnya suhu berapa pada manusia? 36 sampai 37,5, jangan lupa ya, derajat Celcius. Karena di suhu ini akan ada sangat banyak, ada Fahrenheit, ya, ada Celcius, ada Kelvin. Nah, kita pakai standar derajat Celcius. Kenapa? Karena memang untuk manusia itu derajatnya Celcius. Ya, suhu yang sering kita pakai. Nah, terus yang kedua, tadi dijawab oleh Mbak Mei adalah tekanan darah. Ya, tekanan darah di sini di mana kita mengetahui apakah peredaran dalam tubuh kita ini normal apa tidak. Untuk tekanan darah di sini ada dibagi tiga macam, ya, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, untuk normalnya mungkin ada yang tahu berapa? 100. Oke, 110/90 mmHg. Ingat ya, hitungan itu wajib ada belakangnya tentang definisi seperti tadi derajat Celcius dan sebagainya. Nah, kenapa? Biar kita sebagai perawat mudah untuk mengisi di kelasnya aja di laporannya. Ya. Jika tekanan darahnya lebih tinggi, ada yang tahu namanya apa? Hipertensi. Oke, hipertensi. Kalau lebih rendah daripada yang disebutkan normalnya sama hipotensi. Baik. Setelah ada suhu tubuh, ada tekanan darah, ada nadi. Nah, ada yang pernah cek nadi? Bisa kasih contoh di sini caranya? Oke.
ngecek nadi itu bisa menggunakan berbagai macam. Yang paling penting adalah orangnya nadinya masih ada. Nah, fungsi nadi di sini ya teman-teman. Fungsi nadi di sini adalah untuk melihat apakah apakah detak jantung itu normal dan tidak. Jika ada masalah pada nadi tersebut, maka kita akan tahu lebih cepat dari normalnya itu dinamakan apa, lebih lambat daripada normalnya itu dinamakan apa. Kita akan tahu. Untuk apa? Untuk mengambil diagnosa perawatan. Baik. Nah, ngeceknya nadi itu di sini. Ya. Sini. Di sini ya. Di apa namanya? Pergelangan tangan sebelah luar atau dalam? Oke, apakah hanya di sini? Oke, di sini ya. Di sini ini namanya apa? Oke, karotis leher. Benar. Kenapa kalau kita ngeceknya di sini? Nah, kalau teman-teman relate atau melihat dari mungkin yang senang nonton film, maka orang-orang di film untuk mengecek nanti apa enggak aktornya akan ngeceknya di sini atau di sini. Kenapa? Karena ketika nadi ini dia stop berhenti, dia tidak berdetak, ya berarti menandakan kalau pasien sudah meninggal atau meninggal, ya sudah pindah alam gitu. Ya. Nah, terus yang keempat adalah pernapasan. Nah, untuk pernapasan sendiri, teman-teman, orang itu ada standarnya. Oke, standar untuk pernapasan berapa? Ada yang tahu? 16 sampai 20 kali per menit. Benar. Jadi ketika kita mau ngecek pernafasan itu ada berbagai macam cara. Nah, kalau saya pribadi akan mengajarkan ke teman-teman ngeceknya menggunakan diafragma. Ya. Nah, caranya apa? Ketika pasien ini mengembangkan diafragmanya atau dadanya, itu dihitung 1. Nah, alatnya kalau tadi kan untuk panas ada termometer. Nah, kalau untuk ngecek nadi sama nafas, alatnya pakai jam tangan. Ya, nah tadi untuk tekanan darah ini ada namanya sphygmomanometer. Nanti ada kita lihat di kemarin ada contohnya. Nah, kalau di definisinya TTV ini adalah tanda-tanda vital, adalah status fisiologi fungsi tubuh seseorang dapat direfleksikan oleh indikator TTV atau tanda-tanda vital. Yang artinya merubah tanda-tanda vital di sini mengindikasi adanya perubahan kesehatan. Seperti kita contoh tadi ya, suhunya lebih panas, itu menandakan pasien tidak sehat. Terus tekanan darahnya lebih tinggi, menandakan pasien juga tidak sehat. Nadi yang lebih kencang daripada normalnya juga dikatakan tidak sehat. Nah, untuk pengukuran TTV dan tanda vital di sini, teman-teman, sesuai permintaan yang pertama, yang kedua adalah untuk melengkapi data-data dasar pengkajian. Baik. Nah, untuk melengkapi data-data atau dasar pengkajian, ya, di sini adalah sesuainya apa? Kalau di sini permintaan daripada dokter. Dokternya pasti akan meminta kepada teman-teman, Dek atau Mbak, tolong dicek tanda-tanda vitalnya daripada pasien. Kenapa? Untuk melihat perkembangan dari pasien. Oke. Terus yang kedua, ini ada sesuai permintaan dokter yang sesuai dijelaskan ya. Terus yang ketiga adalah sekali sehari sampai klien stabil. Stabilnya apa? Ketika kalian melihat tanda-tanda vitalnya sudah normal. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah setiap 4 jam, ya, 4 jam untuk melihat tanda-tanda vital yang abnormal. Nah, bedanya apa Pak? Mungkin ada bertanya Pak, bedanya apa antara sehari sekali sama 4 jam sekali? Untuk rata-rata 4 jam sekali ini adalah pasien-pasien dengan observasi atau pasien-pasien dengan masalah terminal atau pasien kita punya pasien-pasien yang sudah kritis. Nah,
Itu biar kita tahu perkembangannya, apakah pasien lebih baik dengan obat atau terapinya, atau pasien lebih stabil dengan terapi yang sebelumnya, itu akan masuk ke intervensi nantinya. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah setiap 5 sampai 15 menit. Nah, ini contohnya apa? Adalah contoh dari klien atau pasien yang tidak stabil atau resiko perubahan fisiologi secara cepat. Contohnya pada post operasi. Nah, untuk alurnya begini teman-teman. Untuk ketika nanti kita masuk ke ruang operasi, kalian akan bawa pasien masuk ke ruang operasi, dieksekusi di ruang operasi, apapun operasinya. Yang paling sering nanti teman-teman akan menemui SC atau sensor, ya kan? Setelah dari ruang operasi, dia akan dibawa ke ruang tunggu atau observasi. Nah, disitulah fungsi kalian melihat 5 sampai 15 menit perkembangan daripada TTV pasien. Takutnya apa? Takutnya nanti setelah TTV-nya itu terlihat mendekati normal, kalian merasa pasien itu sudah normal nih, tiba-tiba drop. Nah, karena ini post-op, ya kan, takutnya nanti terjadi pendarahan. Tanpa kita tahu. Nah, ketika sudah terlambat, maka akan terjadi pasien bisa meninggal. Tuh. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Oke, selanjutnya adalah ketika kondisi klien tampak berubah. Maksudnya tampak berubah di sini bukan dia berubah menjadi orang yang awalnya datang jelek terus tiba-tiba berubah jadi seperti orang-orang artis Korea, enggak. Tapi berubah di sini yang awalnya wajahnya ceria, seger, ya kan? Masuk rumah sakit atau masuk ke ruangan tiba-tiba wajahnya pucat, keringat dingin keluar, ya kan? Padahal AC kayak gini ber-AC, tapi keringat keluar. Terus ketika tanya, jawabnya sambil ngos-ngosan atau nafas yang tidak beraturan. Ini maka wajib kalian cek untuk tanda-tanda vitalnya. Terus yang selanjutnya adalah setiap menit atau lebih sering bila ada perubahan signifikan dari hasil pengukuran sebelumnya. Benar? Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, kita akan memonitor masalah kesehatan pada pasien. Takutnya kita terlambat. Kalau pasien sudah terlambat, ya sudah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kan lebih baik mencegah atau mempersiapkan daripada mengobati yang sudah terlambat. Nah, terus di sini ada ketika klien merasa tidak seperti biasa, maksudnya tidak seperti biasa di sini pasien yang merasa datang ke kalian, Pak, aku kok merasa gak enak ya, aku kok akhir-akhir ini jantungku berdebar-debar lebih kencang, aku kok cuma jalan dari ujung jalan sana ke sini kok rasanya itu capek, ngos-ngosan, terus malam kok aku gak bisa tidur, udah pakai kipas tapi kok tetap keringatnya keluar terus. Maka wajib kalian melakukan tindakan pemeriksaan fisik tanda-tanda. Nah, untuk suhu tubuh menunjukkan kehangatan tubuh manusia. Nah, yang dimaksud kehangatan tubuh manusia ini adalah suhu tubuh normal. Yang tadi ada yang nyebut 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh di sini memberikan kalian kehangatan. Yang paling baik adalah ketika orang-orang itu dia kedinginan, ya. Ketika dia kedinginan, yang paling baik adalah kalau Anda punya pasangan atau teman yang dalam suatu keluarga, sama-sama buka baju, tempelkan kulit ke kulit. Itu terapi paling baik. Ya. Terus yang kedua, ketika suhu tubuhnya ini dia menurun, ya, maka teman-teman yang paling baik adalah memberikan terapi kehangatan. Kehangatan bisa tadi seperti kita peluk kalau punya keluarga yang seperti itu. Kalau yang belum halal ya jangan. Ya. Terus pakaikan selimut atau baju-baju yang tebal atau jaket. Kenapa seperti itu? Karena memang suhu tubuh di kulit kita ini mempengaruhi metabolisme. Jika suhu tubuhnya ini sampai hilang, teman-teman, maka bisa mengakibatkan teman-teman namanya suhu tubuh yang menurun dinamakan oke,
hipotermi ya. Diambilnya enak, termi diambil dari kata termometer atau suhu. Hipo berarti dia menurun. Nah ingatnya itu aja. Ya. Nah kalau suhu tubuh ini menurun secara drastis, apa yang terjadi? Maka kalian akan mengalami shock, kejang, ya kan? Mengalami hipotermi. Ketika suhu tubuh ini hilang, apakah bisa melakukan kematian Pak? Sangat bisa. Maka untuk orang-orang pendaki dari gunung rata-rata kan kebanyakan selain kelelahan, pencapaian juga hipotermi. Benar. Nah, terus ada dua macam suhu tubuh. Yang pertama adalah suhu inti, yang artinya jaringan di dalam tubuh, rongga abdomen dan rongga pelvik relatif konstan, artinya tidak berubah suhunya. Yang kedua adalah suhu permukaan, suhu kulit, SC dan SC lemak, yang artinya naik dan turun merespon terhadap lingkungan. Kalau lingkungannya panas, kayak gini, Banyuwangi panas, ya sudah, suhunya ikut naik. Tapi kalau kalian dari Banyuwangi pesisir, kalian main ke Ijen, misalnya kan dingin tuh, udah cek pasti suhunya juga ikut turun. Nah, dan jangan kaget nih, kalau di tempat yang panas, kalian keringetan, ya kan? Jarak untuk buang air kecil. Di tempat yang dingin lebih sering buang air kecil. Bukan artinya berarti saya nggak normal, itu normal. Karena apa? Tempatnya dingin. Sedangkan tubuh butuh keseimbangan elektrolit atau cairan. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, faktor yang mengambil suhu tubuh adalah kardiak. Artinya perubahan fisiologi seperti perubahan suhu dan juga TTV yang secara fluktuatif. Ya. Pagi hari lebih rendah dibandingkan sore hari, suhu tubuh berfluktuatif 0,28 derajat sampai 1,1 derajat Celcius selama periode 24 jam. Karena ketika pagi, malam ke pagi, tubuh kalian mengalami istirahat. Nah, ketika dari pagi ke sore, tubuh kalian mengalami full aktivitas. Nah itu. Terus usia atau suhu tubuh bayi dan anak-anak berubah lebih cepat dalam merespon perubahan panas dan dingin. Kenapa? Karena tumpukan lemaknya ini masih belum Pak, saya orangnya udah tua, tapi saya kurus, berarti saya bisa merespon panas dengan cepat? Bisa. Tapi karena faktor usia, ya kan, maka tubuh lebih adaptasi lebih lambat dibandingkan anak-anak. Terus hormonal, perempuan cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan laki-laki karena perubahan hormon. Ya, panas sedikit, panas. Ya kan? Tapi coba kalau panas nih, ya panas, udah gitu aja. Kalau cewek kena keluar tuh, bingung ya, cari tisu beres. Terus yang ketiga, yang keempat adalah stres. Respon tubuh terhadap stres fisik dan emosi akan meningkatkan produksi epinefrin dan norepinefrin sehingga mengakibatkan peningkatan metabolisme rate atau peningkatan suhu tubuh. Pernah mengalami stres? Setiap hari. Karena apa? Karena tugas. Bukan saya kasih tugas kan ya? Oke, benar. Ketika kalian mengalami stres, ya, bukan artinya ketika di film-film kan ketika stres, tiba-tiba kepala meledak, enggak, muak, enggak. Tapi yang benar adalah ketika kalian stres, ya, kalian akan diam, emosi akan memuncak, tidak bisa diluapkan, akan terjadi panas tubuh akan meningkat. Nah, maka untuk orang-orang stres ketika dikasih es krim, apalagi es krim coklat, itu dia cengengesan, makasih ya, karena suhunya turun. Dan di coklat itu ada zat yang bisa menurunkan kadar stres. Pak, apakah hanya coklat? Nah, coklat itu saya pilih karena saya suka coklat. Nah, yang benar adalah es dan rasa manis. Wanita lebih menyukai rasa manis. Kalian stres kayak gimana sehari full, ya kan? Kalian tugas dan sebagainya kayak dikasih makalah. Silakan bikin makalah untuk hormonal. Oh, saya stres datang kapan? Besok pagi harus presentasi. Stres kan? Ya. Orang-orang kan? Ya. Tapi kalau ada orang datang kasih es krim ini baru. Yang jomblo ya. Ya kan? Ini baru. Apa? Aku juga butuh makanannya belum bagus makan.
makan lagi, udah hormonnya stresnya turun tuh. Tapi habis itu yang bahaya, ayo menjadi lagi marah-marah lagi ya. Gak apa, yang penting kasih aja es dan turun dulu. Nah itu. Terus untuk orang-orang yang stres, bukan menandakan mereka ketika stres itu jalan-jalan di pinggir jalan, ketawa-ketawa. Itu stres yang sudah overload. Nah, stres di sini adalah mood swing atau yang paginya happy, dari rumah tuh, terus tiba-tiba ada dosen yang nggak diseneng gitu. Contohnya ikutin, kita sensor, ya, tiba-tiba langsung, apa sih langsung, aduh beda, ya kan? Kenapa? Itu adalah pemicu. Ya. Terus semua orang bisa mengalami stres, bisa, termasuk saya, stres tanggal tua. Oke, nah suhu normal artinya suhu permukaan, suhu yang kita cek pakai aksila, ya. Ini adalah 36,8 sampai 37,4 bisa derajat Celcius. Nah, ketika ada yang lain adalah 96,6 derajat sampai 99,3 derajat Fahrenheit. F itu Fahrenheit. Oke. Nah, suhu inti, suhu yang ada di dalam tubuh kita ini tidak ada perubahan. Biasanya ada 36,4 sampai 38 derajat Celcius. Atau dalam Fahrenheit adalah 97,5 derajat sampai 100,4 derajat Fahrenheit di dalam tubuh. Ya. Nah, suhu diukur menggunakan alat yang namanya termometer yang paling dikenal adalah Celcius. Nah, ini contohnya kayak gini yang sering kita pakai. Ya. Terus ada lagi yang hammer, ada lagi yang Fahrenheit, ada lagi yang Kelvin. Tapi kita pakai yang Celcius. Terus untuk pengaturan suhu, ya. Untuk pengaturan suhu itu dikendalikan oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus ada di mana? Otak sebelah depan atau belakang? Oke. Nah, hipotalamus ini mengatur hilangnya panas. Ya, tidak tapi dengan vasodilatasi atau bengkak. Ini untuk orang-orang yang mungkin habis kecelakaan dan sebagainya, areanya itu akan panas. Ya, bengkaknya itu, anak maksudnya. Terus juga ada posterior, ada produksi penyimpan panas. Yang menandakan adalah menyesuaikan dengan sirkulasi darah. Yang kedua adalah piloerektil atau mengatur konstruksi dan atau dilatasi pori-pori kulit. Yang ketiga adalah respon menggigil. Jadi kalau kalian kehilangan panas, menggigil. Kalau kalian kelebihan panas, menggigil. Saya kasih tugas, teman-teman. Tugasnya adalah kalian cari tren dan isu. Nanti dibagi berkelompok, ya kan? Saya minta dalam kelompok ini 3 sampai 4 orang. Silahkan nanti dihitung, kalian atur. Di pertemuan berikutnya nanti kita ada seminar, ya. Terus nanti tren dan isu masalah pada kesehatan yang menyangkut pada TTV atau tanda-tanda viral. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.